Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang obat. Ya, kita bahas obat ya sobat ya. Obat untuk menambah menambah bobot badan. Ini kita bisa lihat ya sobat ya. Kalau sudah berhubungan dengan berat badan ya sobat ya. Berat badan pasti banyak aja yang iklan di sini. Sudah pasti di sini menambah berat badan 10 kilo dalam 1 minggu dan lain-lain juga. Oke, untuk melepaskan rasa penasaran kita klik aja iklannya dulu ya sobat ya. Oke, dan di sini kita dapatkan ini ya sobat ya. Jadi kalau makan obatnya kita bisa kayak gini katanya. Dan klaimnya juga iya gede kan, iya gede perutnya kan. Dan macam-macam aja apa yang dibahas di sini. Namun kebanyakan dari kita ya sobat ya, baik kamu yang udah tahu maupun yang belum tahu. Kalau yang belum tahu saya kasih tahu aja. Ini adalah obat yang sering dicari oleh orang-orang untuk menaikkan berat badan. Nama obatnya adalah Pronisi dan saya tidak bermaksud untuk mempromosikan obat ini, bukan ya. Saya bukan gak dibayar dari produk ini, tapi produk inilah yang sering dicari oleh orang-orang untuk menaikkan berat badan. Oke, dan orang-orang juga mengatakan kalau makan obat ini akan meningkatkan nafsu makan sobat ya. Dan nyatanya obat ini sangat laris. Tapi yang kita lihat di sini sobat ya, saya kutip dari website Halodoc, indikasinya ini buat alergi, urtikaria, angioderma, urtikaria, alergi rinitis alergi dan rinitis. Dan nyatanya di sini tidak ada yang menyatakan untuk meningkatkan berat badan. Tapi banyak beberapa pasien itu ngebeli obat ini buat menaikkan berat badan. Dan itu disebut dengan off label. Apa yang disebut dengan off label? Off label adalah obat yang di luar indikasi yang tertera pada label dan belum tentu di luar persetujuan apa ya gitu bahasanya. Oke, saya persingkat aja bahasanya di sini adalah penggunaan obat yang di luar indikasi. Penggunaan obat yang di luar indikasi yang tertera pada label tersebut. Misalnya pada kasus ini ya sobat ya. Di sini indikasinya itu buat alergi. Otomatis di sini yang ke bawahnya ini adalah spesifik alerginya ya sobat ya. Dan ini adalah penggunaan daripada obatnya, itu indikasi obatnya. Jadi obat ini digunakan untuk alergi. Namun di sini pasien memakainya dalam bentuk yang berbeda ya sobat ya, dalam penggunaan yang berbeda. Jadi di sini dia pakai untuk menambah nafsu makan. Oke, apakah itu salah? Dan ternyata nggak begitu juga ya sobat ya. Oke, dan itu adalah faktanya. Sekarang mari kita buka fakta ilmiahnya. Oke, kita mulai aja dulu dari website portal Garuda sobat ya. Oke, sip Ciproheptadine. Oke, kenapa saya ketik Ciproheptadine di sini? Karena ini merupakan kandungan daripada khasiat kandungan khasiat lagi. Ini adalah komposisi utama daripada sediaan obat tersebut. Oke, di sini saya dapatkan satu jurnal dari Pak Zulkarnain di sini. Oke, kita buka aja jurnalnya. Jadi di sini dia meneliti tentang efektivitas daripada Ciproheptadine untuk mengobati migrain. Nah, ini beda lagi sobat ya. Ini sudah beda lagi, di sini klaimnya buat migrain nih sobat ya. Bukan untuk meningkatkan nafsu makan. Mungkin itu adalah efek-efek samping daripada obat-obat tadi ya sobat ya.
Oke, kita bahas jurnalnya. Seperti biasa pada video kita selalu membahas tentang jurnal-jurnal ilmiah ya sobat ya. Oke, di sini dia sebutkan migrain nih sobat ya. Ini penelitian tentang migrain. Migrain merupakan satu kasus yang terjadi pada kepala, childhood, pada anak-anak, dan ciprofloxacin diketahui sebagai antihistamin, tetapi hanya sedikit penelitian tentang efek obat ini terhadap anak-anak pada migrain. Oke, dan di sini dari hasil risetnya tadi, oke, dia ngapain di sini untuk menentukan efektivitas ciprofloxacin di dalam treatment pada migrain anak-anak ya sobat ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke konklusinya. Konklusinya dari penelitian Pak Zulkarnain adalah ciprofloxacin menunjukkan efektivitas terhadap alternatif daripada prophylactic treatment of childhood migraine. Tapi namun pada anak-anak harus dilihat ya sobat ya, efek sampingnya daripada obat ini cukup mengkhawatirkan juga daripada obat ini. Oke, ini hanya satu jurnal ya sobat ya, kita dapatkan dari Indonesia. Namun di sini jurnalnya sudah berbahasa Inggris di sini. Oke, sudah keren jurnalnya sobat ya. Oke, kita lanjut aja ke jurnal yang lebih besar lagi sedikit ya sobat ya. Kita nanti aja masuk ke Science Direct-nya, kita masuk ke mana dia? Kita masuk ke Scholar aja dulu. Oke, Scholar. Ciprofloxacin properties. Nah, ciprofloxacin in anorexia nervosa. Oke. Kalau bagi kamu yang belum tahu, anoreksia itu hilangnya nafsu makan gitu ya sobat ya. Oke, artinya dia meneliti tentang anoreksia nervosa. Artinya ciprofloxacin digunakan untuk orang-orang yang kehilangan nafsu makan. Namun di sini agak ini sobat ya, agak match penelitiannya. Oke. Karena di sini kita nggak bisa download, kita hanya bisa ambil nomor doi-nya. Oke. Kita ambil aja nomor doi-nya. Nomor doi-nya di sini adalah ini. Oke, kita buka fakta ilmiah nih sobat ya. Seperti biasa, saya tidak akan download jurnalnya dan kita hanya akan membahas tentang si jurnal ini aja ya sobat ya. Wow, ini jurnalnya tahun 1979. Ini sudah sangat jadul sekali ya sobat ya. Dan di sini disebutkan ciprofloxacin in anorexia nervosa. Bagi yang belum tahu tentang anorexia nervosa, oke, kita akan ini aja ya sobat ya. Kita akan tanya aja Mbak Google, apa itu anorexia nervosa? Oke, dari Halodoc kita ambil aja di sini. Halodoc mengatakan di sini anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badannya bertambah. Wow, apakah Anda salah satunya? Dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh, dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh, artinya dia sangat takut untuk gemuk. Nah, kalau Anda sudah berasumsi seperti itu, diet yang sangat berlebihan itu sudah masuk kategori anoreksia nervosa. Hati-hati sobat ya. Oke, dan di sini summary-nya, kita baca aja summary-nya. The 3 hospital, ya, dari 3 rumah sakit terdapat 81 pasien wanita. Oke. Nah, kenapa ini pasien wanita? Kalau kita asumsikan aja sendiri di sini sobat ya, kalau pasien pria itu nggak mungkin dia bakal menahan yang namanya makanan yang ada di depannya, apalagi makanannya enak.
Nah, di sini pasiennya yang lebih tepat sekali ini 81-nya adalah seorang wanita ya sobat ya, wanita. Dan di sini didiagnosa dengan kriteria anoreksia nervosa. Dan secara random, nah, dialokasikan 1-4 jam treatment dengan kombinasi daripada siproheptadin dan placebo. Dan akan mendapatkan terapi dan juga bagian lainnya yang tidak mendapatkan terapi, artinya placebo sobat ya. Dan siproheptadin ditemukan efektif. Oke. Artinya terdapat perbedaan nyata di sini. Efektif untuk meningkatkan berat badan pada kelompok anoreksia nervosa. Oke. Dan who had the history birth delivery compliant had loss 41-52% weight. Wow. Ini tinggi sobat ya. Oke. No, dan memiliki history outcome pasien treatment failure di subgroup may present a more self of anoreksia nervosa. Oke, kita lihat gambar-gambarnya sobatnya. Kita buka aja di sini. Ini adalah siproheptadin in anoreksia nervosa. Ini yang dikasih placebo, oke, ini placebo. Ini ada perikiatin ya sobat ya. Itu mungkin ini nama ininya sobat ya, nama merek dagangnya, obat yang digunakan pembanding ya. Di sini didapatkan nih beda sekali. Jadi di sini ini juga beda, ini juga beda. Dan ini discussnya dari pasien menunjukkan di paper ini based on virus 81 pasien, the total expect daripada 106, artinya ada pasien yang dieliminasi sobat ya. Saya nggak tahu eliminasinya kenapa. Tentunya kalau di penelitian seperti klinikal ini kayak gini pasti ada faktor inklusi dan faktor eksklusi. Dan juga anoreksia nervosa pasien so before regular preliminary or stronger and the most unsuspected finding the siproheptadin induce more weight gain. Artinya siproheptadin di sini memicu penambahan berat badan dibanding kelompok yang placebo. Nah, di sini sudah ketahuan ya sobat ya. Artinya di sini memang sudah diketahui ada risetnya yang membahas tentang siproheptadin ini untuk meningkatkan berat badan. Dan gak heran juga ya sobat ya, kalau ini laku buat obat penambah nafsu makan nih sobat ya. Artinya memang ada terindikasi secara ilmiah. Tetapi saya ingatkan lagi, ini adalah riset tahun 1979. Dan saya sendiri pun belum lahir di tahun segini ya sobat ya. Ini paper sudah ada ya. Oke. Dan itu memang ada, dan word disorder as does develop is not different in kind but rather is severely. Oke, kayaknya mungkin sampai di situ aja video kita kali ini sobat ya, karena takutnya panjang lagi kayak video yang kemarin. Video yang kemarin ada sampai 1 jam, ada sampai setengah jam. Kita mau bikin videonya sampai 15 menit aja lah gitu sobat ya. Saya nggak tahu nih video sampai berapa menit, dan saya pikir ini agak tidak terlalu lama ya sobat ya. Dan saya mau cross check kembali lagi, ini adalah obat pronisi ya sobat ya, pronisi. Namun kalau nggak pronisi pun juga nggak apa-apa ya sobat ya. Yang penting kontennya di sini adalah siproheptadin ya sobat ya. Dan mungkin efeknya atau kecenderungannya mungkin akan berbeda-beda juga ya sobat ya. Mungkin kalau pronisi seperti ini, kalau yang lain daripada pronisi dengan isi yang berbeda, isi yang sama ya sobat ya, isi yang sama selain pronisi, mungkin akan menunjukkan efek yang berbeda juga mungkinnya gitu ya. Dan saya juga nggak menyalahkan orang-orang yang identik ya sobat ya, orang-orang yang identik dengan satu merek obat ya sobat ya. Oke, karena itu risetnya sudah banyak sekali. Oke sobat sains, mungkin itu aja videonya. Informasi juga buat kamu yang
sedang mencari obat penambah nafsu makan, sobat ya. Obat penambah nafsu makan yang bisa kamu cari di apotek tentunya. Dan di sini adalah obatnya off label tentunya. Saya ingatkan lagi di sini ini adalah obat off label. Dan di video berikutnya saya akan bahas lagi yang bener-beneran obat buat peningkat nafsu makan nih sobat ya. Memang sudah disetujui sobat ya. Oke, saya akan tepati janji saya di next video sobat ya. Dan thank you banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Oke, see you next time in the next video.